Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. Kaum muslimin jamaah Zuhur Masjid Pusdai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah, baik nikmat yang besar maupun yang kecil, baik nikmat yang langsung maupun tak langsung, baik nikmat yang terlihat maupun tak terlihat, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, dan mudah-mudahan dengan selalu mengingat nikmatnya tersebut Allah semakin menambahkan dan menyempurnakan nikmatnya pada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan dengan salawat yang terus-menerus kita sampaikan kepada Rasulullah tumbuh dalam jiwa kita semangat dan keinginan untuk beruswah kepada beliau, beruswah dalam segala hal dalam kaitan diri kita sebagai pribadi mukmin, atau kita adalah bagian dari keluarga, seorang ayah atau juga seorang anak kepada orang tua, bagian dari diri kita sebagai tetangga bagi orang lain, bahkan dalam kehidupan yang lebih luas berbangsa bernegara. Mudah-mudahan selalu ada uswah yang bisa kita laksanakan. Kaum muslimin jemaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat dalam surah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184 tadi yang saya bacakan di awal, bahwa di bulan suci Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an, yang dalam ayat itu ditetapkan 3 fungsi Al-Quran. Yang pertama ada hudan, kemudian bayinat, yang ketiganya furqan. Nah, pada ayat yang lain, misalnya di dalam surat Yunus, dikatakan bahwa Al-Quran juga sebagai syifa. Jadi ada 4 peran Al-Quran yang tentunya harus kita kaji. Kapan Al-Quran itu menjadi petunjuk, kapan Al-Quran menjadi penjelas, kapan Al-Quran menjadi pembeda, dan kapan Al-Quran menjadi penyembuh bagi diri kita. Yang pertama adalah hudan. Hudan atau petunjuk itu secara bahasa hada yahdi, artinya memberikan petunjuk, ya, jalan, agar dengan jalan yang kita dapatkan informasinya itu kita menjadi tidak tersesat, gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, hudan itu adalah informasi awal tentang kebaikan dan kebenaran. Contoh, ciri dari seorang mukmin itu yang bertakwa, ya, dalam surah Al-Baqarah salah satu cirinya itu adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, misalnya. Ciri seorang manusia bertakwa itu adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia senantiasa menginfakkan sebagian dari rezekinya yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu seperti apa atau bagaimana cara kita berinfak? Apa yang diinfakkan? Berapa besar infak itu? Lalu siapa yang harus mendapatkan infak tersebut? Itu adalah bayinat. Jadi dijelaskan. Nah, makanya Al-Quran itu hebat. Selain dia memuat
entry kata juga dijelaskan maknanya. Bahkan ada definisi-definisi contoh di Al-Quran itu. Jadi hadirinkumullah, ada definisi bahasa, ada definisi istilah, ada definisi contoh atau definisi situasi. Jadi kalau misalnya seseorang tidak paham definisi secara bahasa, maka istilah secara istilah tidak paham, maka berikan contoh. Nah, di antara contoh tadi misalnya orang bertakwa itu adalah cirinya wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, lalu dalam kaitan bahwa hudan itu informasi awal tentang kebaikan kebenaran. Nah, ini bagaimana teknisnya? Maka muncullah istilah wa bayyinatin minal huda, penjelas. Jadi Quran sepertinya sudah memang sangat lengkap gitu ya, meskipun hanya satu mushaf, tidak berjilid-jilid, tapi Quran itu sangat lengkap, hebat gitu ya. Untuk hal-hal yang sifatnya informasi awal itu kemudian dijelaskan lagi berikutnya. Siapa yang berhak menerima infak? Lalu infak itu juga terbagi-bagi lagi, karena infak itu adalah konsep atau pola pembelanjaan harta. Kalau infak itu ke dalam disebutnya nafkah. Jadi misalnya kepala keluarga bekerja lalu memberikan nafkah ya, dari hasil kerjanya itu untuk sekolah anaknya, untuk makan minum di rumah, ya, belanja. Maka kalau itu ditujukan ke internal keluarga namanya nafkah. Itu dari kata infak juga. Lalu kalau kita keluar, ada istilah memang yang khusus namanya infak. Ada infak fisabilillah, infak ini. Kalau yang diinfakkan itu adalah sesuatu yang bisa memberikan nilai kebaikan jangka panjang, maka ada istilahnya sedekah jariah, ada zakat ya, yang terikat waktu dan besaran tertentu. Setiap tahun kalau sudah mencapai sekian esoknya, maka ada zakat. Ya, zakat diri, zakat fitrah, zakat mal. Lalu ada misalnya pos pengeluaran yang lain yang sifatnya kebaikan juga. Di antaranya apa? Ada wakaf, ada hadiah, ya, begitu. Nah, lalu apa saja yang diwakafkan, disedekahkan, diinfakkan itu juga bervariasi lagi. Jadi dari mulai harta benda, ya, baik itu berupa uang, ya, harta benda yang punya nilai manfaat, baju, ya, kemudian misalnya sepatu, ya, pakaian yang lain. Ada juga yang sifatnya kebutuhan pokok, makanan, ya. Ada kan beras, ya, sembako dan lain sebagainya. Jadi hebat sekali gitu. Konsep atau pola pembelanjaan itu ternyata sudah diatur sangat rinci. Kalau yang nggak punya uang, apa yang bisa disedekahkan? Tenaga bisa disedekahkan, ya. Ilmu bisa disedekahkan, waktu bisa disedekahkan. Bahkan kata Rasul kan senyum pun itu adalah sedekah. Begitu. Jadi tidak ada seorang mukmin yang kemudian berpikir, aduh saya sedekah apa ya? Orang punya uang, punya harta, saya enggak. Loh, waktu, tenaga itu bisa disedekahkan. Contohnya bagaimana? Ya bantu orang. Kalau ada tetangga yang butuh bantuan, misalnya lagi hajatan, kita datang, apa yang bisa saya bantu nih? Oh tolong Pak, misalkan pasang ini tenda bareng-bareng. Nah itu tuh sedekah tenaga, sedekah waktu, sama saja. Itu hebatnya Islam. Jadi luar biasa, dari satu tema itu atau satu entry kata itu dijelaskan rinci. Itulah wa bayyinatin minal huda. Itu baru sekedar pola pembelanjaan harta, belum penggunaan waktu, belum kaidah-kaidah sosial, ya, belum soal ibadahnya dan lain sebagainya. Itu semuanya dirinci. Nah kemudian ya, nanti kalau orang sudah bisa atau mau melaksanakan tuntunan Quran dari petunjuk awal informasinya A tentang kebaikan kebenaran, lalu secara teknis terus dijalankan caranya bagaimana untuk sampai pada kebaikan itu, maka dia akan menjadi manusia yang berbeda, furqan, membedakan dirinya dengan orang lain.
mana yang kufur, mana yang sifatnya iman, mana syirik, mana tauhid, mana halal, mana haram, itu pasti sudah bisa dibedakan. Karena petunjuk Allah itu secara teknis akan mengarah kepada manusia untuk selamat dia. Ya. Dunia akhirat terbebas dari segala macam keburukan, kejahatan, atau kezaliman dirinya pada orang lain. Begitu. Jadi luar biasa. Quran itu satu, tapi menjelaskan 3 hal. Jadi definisi, kemudian istilah, sampai pada definisi contoh. Nah, yang terakhir Quran itu sebagai syifa, penyembuh. Bagaimana Quran bisa menyembuhkan seseorang? Hadirin rahimakumullah, bahwa Quran sebagai penyembuh itu memang 2 yang disembuhkan. Pertama adalah ruhani kita, psikis kita, jiwa kita. Yang kedua itu adalah fisik. Kalau Quran sebagai syifaun, lima fis sudur, apa yang ada dalam dada kita, artinya itu berarti jiwa. Jadi orang yang malas, ya, orang yang lalai, orang yang kikir, orang yang sombong, orang yang ria, orang yang merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, kemudian dia tidak punya empatik, tidak punya rasa, ya, kasih sayang pada sesamanya, itu semuanya mental-mental semacam itu tuh dikoreksi sama Al-Quran. Orang yang tidak peduli pada anak yatim, kan ada suratnya, ada ayatnya, Al-Ma'un. Ya. Ada orang yang mencintai harta berlebihan, seolah-olah dia akan hidup kekal, ada surat At-Takatsur. Jadi semua dikoreksi. Jalan pikiran yang salah, jalan niat kita yang salah pun itu dikoreksi oleh Quran. Itu penyembuh maksudnya, syifa'un. Tapi ada juga secara fisik. Nah, secara fisik itu jangan salah kaprah. Ya. Al-Quran bisa menyembuhkan sakit fisik kita. Itu bukan berarti ayatnya ditulis lalu dimasukkan ke air, airnya diminum, bukan begitu. Tapi bacaan Al-Quran itu adalah yang bisa membantu mempercepat pemulihan dari sakit yang diderita oleh kita. Kalau sakitnya secara fisik, ya, secara sunatullahnya kan sudah dijelaskan dalam hadis-hadis bahwa ada yang disebut dengan pengobatan secara medis. Jadi itu ranahnya mereka yang sudah paham tentang penyakit, tentang sakit. Ya, dokter itu sudah mendapatkan bagiannya untuk membantu orang, ya, mencapai kesembuhan secara syariat, ya, jalannya. Hakikatnya Allah yang memberikan kesembuhan. Lalu bacaan Quran itu, hadirinkumullah, bisa membantu, ya, mempercepat pemulihan. Karena apa? Dari suara Al-Quran, ya, bahwa suara Al-Quran yang kita baca itu atau yang kita dengar itu masuk ke telinga kita, dirubah dari suara ke gerak menjadi cahaya. Nah, jadi dalam otak kita itu cahaya semuanya, bukan lagi suara. Ya. Yang cahaya itu dengan izin Allah, hadirinkumullah, menurut para peneliti, ya, itu ternyata prosesnya sama seperti kita mensugesti diri kita sendiri. Jadi kalau ada orang yang sakit, misalkan, ya udah besok kita ke dokter. Nah, dengan mendengarnya dia ke dokter saja itu sudah 50%. Penyakit itu sudah mulai terkurangi. Karena apa? Ada sugesti, ada semangat. Ya. Nah, Quran juga sama begitu. Jadi pada hakikatnya informasi dalam tubuh kita itu tentang sakit itu perang dengan informasi ayat Al-Quran. Dan ayat itu adalah kebaikan. Maka dia akan menjadi penyembuh, mempercepat, ya, mempercepat proses kesembuhan, membantu. Bukan berarti yang berdarah kemudian baca Quran jadi sembuh, bukan begitu. Itu mah tetap saja harus diobati. Ya.
Dan bukan berarti tadi ayat ditulis masukkan ke air, ya, ke air gelas lalu diminum, bukan begitu juga. Orang kalau mau sembuh ya ada obatnya, ya secara fisik gitu. Hanya saja Al-Quran itu membantu mempercepat. Karena apa? Yang paling berpengaruh pada tubuh kita itu sebetulnya adalah suara. Ya, artinya ada sugesti. Itu sebabnya kenapa ada para motivator, ada para penasehat, ya, termasuk ya pesan-pesan agama yang disampaikan oleh para ulama. Ada guru juga kan di sekolah, di tempat kerja ada pimpinan dan segala macam, itu pasti yang disampaikannya itu memberikan pengaruh pada diri kita. Begitu. Seseorang itu bisa berani, ya, hebat, ya, berani untuk menyatakan kebenaran itu karena memang pengaruhnya adalah ada orang yang menyampaikan tentang kebenaran. Seperti itu. Jadi selalu saja hadirin di setiap proses waktu, zaman, ya, tentang sejarah dan lainnya, selalu sejarah itu dibuat oleh mereka yang berani menyuarakan kebenaran karena mereka sudah mendengarkan apa itu kebenaran, apa itu keadilan. Nah, kalau kita tidak dapat informasi itu tidak mungkin. Makanya Al-Quran itu membenahi semua sistem kehidupan masyarakat Quraisy waktu itu. Ya, karena masa Quraisy itu baik secara pemikiran, ya, kemudian motivasi dan bahkan secara teknis, ya, fisik kehidupannya itu benar-benar telah jauh, ya, dari kebaikan, dari kebenaran, jauh dari kasih sayang. Singkatnya adalah bertentangan dengan syariat-syariat yang ada, ya, yang Rasulullah sampaikan, bertentangan dengan Islam. Ekonominya dibangun berdasarkan sistem rentenir, ya, begitu. Kemudian juga masing-masing semua itu selalu berorientasi pada hartanya. Jadi ekonominya sudah tidak lagi sesuai dengan syariat. Ya. Mereka juga mendapatkan nafkah itu tidak halal, misalnya. Jadi ekonomi, sosial bermusuh-musuhan, ya, saling membanggakan diri. Jadi sosial, politik, ekonomi, moral, pendidikan itu sudah tidak lagi sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Nah, disitulah Nabi kemudian diberikan oleh Allah, ya, tugas besar berdakwah untuk membenahi masyarakat Quraisy Arab yang modalnya hadirin rahimakumullah itu adalah hudan, petunjuk itu sendiri, yaitu Al-Quran Al-Karim. Makanya berbahagialah kita sebagai mukmin, sebagai muslim, karena kita sudah mendapatkan kejelasan petunjuk. Ingat bahwa hudan itu secara bahasa dia adalah nakiroh, artinya umum karena dirujuk dengan tanwin, hudan. Ya. Kalau dirujuk atau diberikan tanda dengan bunyi tanwin, hudan, itu maknanya umum, Pak. Jadi petunjuk apa? Ya segala macam. Petunjuk hidup dalam kaitan bagaimana dia beribadah, bagaimana dia bersosial, bagaimana dia berinteraksi, berkomunikasi, semua ada petunjuk. Jadi kayak manual booknya. Kalau kita beli barang elektronik, kalau nggak ada manual book kan susah, ya, mengoperasikannya kayak gimana gitu. Tapi kalau ada manual book kan sediakan tahu, oh ini untuk menyalakannya, ini mematikannya, ini untuk misalnya menyeimbangkannya dan lain sebagainya. Ya, Quran juga sama, ya, dia seperti manual book. Dan Quran itu seperti Play Store, Pak. Apapun ada, ya, tinggal diklik, tinggal dicari sebetulnya. Hanya saja Al-Quran itu tidak seperti buku pengetahuan, tidak seperti buku biologi, buku fisika, gitu ya, yang berjilid-jilid. Tidak. Al-Quran itu hanya memuat apa yang disebut dengan postulat atau rumusnya saja.
tentang biologi, matematik, fisika, bahasa, sejarah, ya, peradaban, semua sudah ada di Al-Quran. Apanya? Postulat-postulatnya, rumusan-rumusan dasarnya. Komunikasi. Dulu di zaman Nabi belum ada medsos. Sekarang ada medsos, tapi prinsip dasar berkomunikasi itu tetap saja sama. Ya. Misalnya fastanibu zuro, hindari kata-kata yang tidak bermanfaat, hindari misalkan hoax, ya. Ada informasi yang nggak jelas, tabayun, ada kok di Quran. Prinsipnya sama saja. Komunikasi di offline dengan online kan santun dan lain sebagainya, ya. Hanya saja satu, kita menggunakan media yang tidak langsung ketemu orang. Kalau offline kita ketemu orang. Kan sekarang orang kalau berbicara di medsos karena tidak saling bertemu lebih berani, gitu kan? Beda kalau bertemu. Padahal prinsip dasar komunikasi itu mau medsos, mau offline, mau online, ya sama aja. Ya. Ada kaulan sadidan, kata-kata yang tegas, ada kata-kata yang membangkitkan, memotivasi, begitu ya, dan lain sebagainya. Hadirin mari actionnya untuk kita saat ini adalah untuk sampai pada hudan itu tentu dipelajari. Jadi dibaca Quran itu, ya, tilawah. Interaksi kita dengan Quran itu tilawah yang pertama, baca dulu. Banyaklah membaca Al-Quran setiap hari kata Nabi kalau perlu. Lalu yang kedua tafhim, tilawah kemudian tafhim, memahami. Ya. Setelah memahami isi kandungannya atau terjemahannya, baru kita amalkan, tanfid. Bagaimana mau diamalkan kalau kita nggak tahu artinya, Pak Bu? Ya, jadi yang ketiga itu tanfid. Nah yang keempat setelah tanfid, tahfidz, hafalkan, pindahkan ke dalam hati kita. Nabi bersabda, "Man kana laisa fi jawfihi ayatun minal Qur'an kal baiti kharbi." Barang siapa yang dalam tenggorokannya itu enggak ada Al-Qur'an, kata Nabi, maka seperti rumah yang rusak. Jadi sehebat apapun tubuh kita, sebagus apapun pakaian kita, ya, kalau jarang baca Quran, kata Nabi, itu seperti rumah yang rusak tubuh itu. Jadi hafalkan, Pak, Bu. Ya. Minimal modal buat kita baca bacaan sholat saja, ya. Minimal gitu. Yang mesti dihafal. Syukur-syukur kalau yang menghafal 1 juz, 2 juz, Masya Allah, itu sangat baik. Jadi tilawah yang pertama, membaca. Ya, kalau kita beriman pada Quran, tunjukkan cara berimannya gimana. Satu, membacanya, tilawah. Yang kedua, memahaminya, tafhim. Yang ketiga, ya, tanfid, mengamalkannya. Yang keempat itu tahfidz, menghafalnya. Yang kelima, taklim, mengajarkannya kembali, Pak Bu. Dan yang terakhir adalah tahkim, berpedoman pada Al-Quran. Jadi baik buruk, halal haram, boleh tidak boleh, itu usahakan sejalan dengan, ya, Al-Quran. Karena informasinya sudah lengkap dan dialah, ya, Al-Quran itu sebagai hudan, kata Allah. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Maka keberkahan Ramadan itu, dan bahkan, ya, nilai Al-Qadar itu sendiri sesungguhnya adalah karena Al-Quran itu. Kalau Al-Quran nggak turun, nggak akan ada Lailatul Qadar. Kalau Al-Quran tidak dijadikan sebagai tuntunan dan panduan, tidak mungkin manusia itu selamat dunia akhirat. Padahal permohonannya tiap hari setelah sholat itu selalu memohon pada Allah agar kita diberikan kebaikan dunia akhirat. Jadi fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan begitu. Tapi kita lupa kadang-kadang gitu ya. Kita mintanya agar itu hasanah, tapi visi hasanah itu nggak diterjemahkan, misinya, actionnya apa saja untuk sampai pada tingkat hasanah itu dunia akhirat. Nah, salah satunya adalah Bapak Ibu Al-Quran yang menjadi pegangan kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.